뜨거 나갔다고 저왜 잠깐만 저 드라마란 kayak. Halo guys, kali ini saya akan merangkum salah satu film Indonesia berjudul Turah pada tahun 2016. Film ini cukup unik dengan beberapa pengambilan long shot yang menurut saya sangat keren sekali, walaupun hanya menceritakan kehidupan yang sederhana. Dan daripada banyak cakap di awal, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Selamat menonton dan... Berlatar di sebuah tempat terpencil yang dikelilingi oleh air laut, ada sebuah desa dengan strata ekonomi di bawah rata-rata bernama Kampung Tiram. Salah satu desa di Tegal, Jawa Tengah yang kehidupan warganya jauh dari kota modern. Sore itu terdengar ada sebuah pengumuman kabar duka mengenai seorang anak kecil bernama Slamet yang ditemukan sudah tak bernyawa akibat tenggelam pada pukul 4:30 sore tadi. Dan inilah sang pembawa judul film ini, yakni seorang pria paruh baya bernama Turah yang merupakan warga asli Kampung Tirang, yang saat itu kebetulan ikut melihat prosesi pemakaman. Turah pun pulang ke rumahnya yang di situ ada istrinya yang bernama Kanti. Mereka berdua belum dikaruniai satu anak pun sampai saat ini. Tetapi hal tersebut tidak menjadi problema dan rumah tangga mereka tetap baik-baik saja. Keesokan paginya, muncul dua petugas sensus penduduk yang sedang mendata satu persatu warga Kampung Tirang dalam rangka pilkada tahun ini. Selesai memberikan data keluarganya, Kanti pun iseng menanyakan tentang kapan Kampung Tirang bisa mendapatkan listrik dan air bersih. Karena dari pilkada sebelumnya, sampai saat ini mereka dijanjikan janji-janji manis yang sampai saat ini tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan santai petugas sensus pun menjawab bahwa beliau tidak tahu menahu dan itu bukan tugasnya. Kemudian pergi meninggalkan Kanti tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang pria berkepala plontos bernama Pakel. Ini cungurnya. Dia merupakan orang kepercayaan juragan yang punya tambak ikan di kampung ini. Yang perlu diketahui bahwa sebagian besar warga Kampung Tirang hidup dengan bekerja keras untuk si juragan, termasuk air bersih yang saat ini baru saja tiba. Juragan pergi mengecek tambak. Saat itulah Pakel langsung menyuruh untuk pulang lagi oleh karena juragan sudah memberikan tugas baru, yakni menjaga warga Kampung Tirang, sehingga dia tidak perlu lagi mengurusi tambak atau pergi ke tempat pelelangan. Alhasil, Turah pun pulang kembali ke rumahnya yang di situ Kanti kebetulan sedang masak untuk makan siang. Turah yang biasa dia antar ke tempat kerjanya, namun mendengar bahwa Turah sekarang bisa bekerja di rumah dan hanya bertugas untuk menjaga warga Kampung Tirang. Hal itu pun disambut bahagia oleh Kanti yang bisa makan siang bersama suaminya. Sementara itu kita akan dibawa ke tetangga sekaligus sahabat Turah yang masih warga Kampung Tirang. Beliau bernama Jadak, seorang pria dengan usia kepala 5, tapi masih suka mabuk-mabukan, main judi, togel, dan segala macam kebiasaan buruk lainnya. Sehingga wajar bila istrinya sering mengomel dan mengeluhkan tentang Jadak yang kerjaannya semrawut dan tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Turah yang muncul untuk menyapih atau menengahi pun sempat disentak oleh Jadak. Tetapi dengan ikhlas dan maksud baik Turah dengan sabarnya meminta Jadak untuk tetap tenang dan lihatlah anak mereka yang nyumput karena ketakutan. Namun karena istrinya sama-sama keras, Turah terpaksa membawanya pergi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, siang hari pun telah tiba. Inilah saatnya saya perkenalkan kepada teman-teman semua seorang juragan kaya dermawan yang belasan tahun sudah membantu dan memberi kehidupan untuk warga Kampung Tirang yang miskin ini, seperti listrik, air bersih, pekerjaan, dan lain-lain. Beliau bernama Pak Darso. Kita panggil saja Juragan Darso. Meskipun bukan pejabat atau kepala desa, Juragan Darso ini sangat peduli kepada warga Kampung Tirang, terutama orang-orang yang bekerja untuknya secara langsung, seperti si Turah ini yang disuruh untuk bilang saja apabila membutuhkan sesuatu untuk menunjang pekerjaannya. Selain memiliki tambak ikan, Juragan Darso pun memiliki beberapa hewan ternak seperti kambing yang diurus oleh warga lain. Seperti bapak ini, yang sistemnya itu seperti nengah bati lah. Ya kayak pipti-pipti lah gitu. Juragan yang punya modal, si bapak yang mengurus, kemudian nanti hasilnya dibagi dua gitu. Sambil melanjutkan keliling kampungnya yang saat ini kita akan melihat seorang gadis kecil bernama Sulis yang hanya tinggal berdua saja bersama sang nenek.
Tak ada tulang punggung atau sanak saudara yang menafkahi mereka berdua, kecuali bantuan dari Juragan Darso yang selama ini diberikan untuk Sulis dan neneknya. Juragan Darso pun kembali melanjutkan perjalanannya yang kini beliau bertemu dengan istri Jadak yang kebetulan baru beres-beres. Ketika Juragan bertanya, "Di mana suamimu?" Dia menjawab, "Belum pulang." Namun ketika Juragan bertanya pada Pakel, apakah Jadak masuk kerja hari ini, dia pun mengatakan bahwa sudah 2 hari Jadak tidak masuk kerja dan gak ada kabar sama sekali. Juragan pun kembali menekankan tugas baru Turah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kampung Tirang sebaik mungkin, dan jika timbul masalah entah besar atau kecil, Turah bisa langsung melaporkannya ke Pakel atau ke Juragan Darso sehingga semuanya bisa diselesaikan secara cepat dan efektif. Ketika hari sudah mulai gelap dan Turah bermaksud untuk menyalakan genset, saat itulah dia melihat Jadak sedang terkulai lemas di sebuah saung butut atau gubuk reok yang di tangannya terdapat plastik dengan sedotan yang dibungkus oleh kresek hitam, yang pasti itu adalah ciu. Entah karena pengaruh minuman atau memang kenyataan, tapi Jadak bercerita kepada Turah mengenai dirinya yang iri terhadap Juragan Darso yang kaya, punya istri cantik dan tidak pernah mengomel. Namun dia mengaku tadi siang baru saja bertemu dengan istrinya Juragan Darso dan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa sepengetahuan siapapun. Sebagai seorang pria yang tidak ingin ikut campur dalam masalah orang lain, Turah pun tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh Jadak dan memilih untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Setelah itu, Turah pun langsung menyalakan listrik sesuai jadwal, yaitu menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar yang cara menghidupkannya dengan cara diputar secara manual. Keesokan paginya, Jadak pun meminta maaf kepada Turah atas kejadian semalam di mana dia hanya kesal dengan Juragan Darso yang belum pernah menaikkan gajinya setelah belasan tahun bekerja. Jadak beranggapan bahwa Juragan Darso hanya menjadikan warga Kampung Tirang sebagai sapi perahnya yang walaupun beliau telah membantu memberikan kehidupan bagi semua warga seperti beras, listrik, dan air bersih, keuntungan yang didapatkannya jauh lebih besar daripada upah yang diterima oleh warga Kampung Tirang. Sebagai orang yang tidak pernah neko-neko, Turah mengatakan bahwa hal tersebut wajar saja karena Juragan Darso punya modal, sehingga sah-sah saja jika dia menempatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, Jadak kembali mengungkapkan kekesalannya kepada si Pakel yang juga sama liciknya dengan Darso, di mana Jadak dengan jujur mengatakan bahwa dirinya iri kepada si Pakel yang baru kerja 3 tahun sudah bisa menjadi orang kepercayaan Juragan Darso. Padahal Jadak merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas memegang jabatan itu ketimbang si Pakel yang hanya anak kemarin sore. Ketika Turah sedang keliling kampung, tidak sengaja melihat jasad seorang bayi yang mengambang di atas air. Lantas, dengan usulan dari Jadak, mereka berdua pun menguburkannya, sehingga ketika Juragan Darso dan para polisi tiba di sana, mereka sedikit kesulitan untuk memeriksa dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. "Maaf sudah mengganggu waktu Anda. Yuk kita cek ke sana." Kalau mau pergi nanti diantarkan oleh Turah. Akibatnya Turah pun menerima sedikit omelan dari Juragan Darso yang menyayangkan kenapa Turah tidak melaporkannya terlebih dahulu. Sehingga apabila terjadi hal seperti ini lagi, itulah diminta untuk tidak mengubur atau membuang sesuatu yang ditemukannya sebelum dilaporkan kepada Pakel atau Juragan Darso. Sebelum Juragan Darso pergi, Turah pun dengan malu-malu bertanya mengenai kenaikan upahnya, di mana Juragan Darso menjawab tidak perlu mengkhawatirkan soal upah dan segala macam karena beliau pastinya sudah memikirkan hal itu. Sehingga Turah cukup bekerja dengan baik dan awasi semua warga kampung agar tetap nyaman dan tentram. Obrolan tersebut jelas memancing perhatian Pakel dan Jadak, di mana Jadak bahkan ujuk-ujuk menghampiri Turah mengatakan bahwa Turah sudah menjadi seorang penjilat. Hal-hal tersebut justru membuat Turah bingung dengan perkataan Jadak tersebut. Sejauh ini, ketika masalah Jadak sudah selesai dan Pakel akan pulang, dia pun meminta Turah untuk merampungkan rakitnya esok pagi karena akan membawa barang dalam jumlah yang banyak, yakni bahan makanan sebagai bantuan dari Juragan Darso, dan untuk Jadak pakai memintanya untuk mengambil beberapa karung di beras kantor unit desa. Apabila pekerjaannya sudah selesai, namun dengan nada yang tinggi, Jadak menolak dengan penuh menantang, seolah dirinya tidak ingin diperintah oleh Pakel. Dengan tenang menjelaskan bahwa ini semua bukan masalah perintah atau bukan, tapi untuk kepentingan seluruh warga. Penjelasan tersebut lagi-lagi direspon kurang baik oleh Jadak yang justru mengatakan kata-kata binatang tepat di depan telinga Pakel. Hal itu langsung dibalas Pakel dengan berkata bahwa Jadak hanya iri kepada Pakel yang seorang sarjana dan Jadak yang hanya lulusan SD.
istri yang tidak dapat mendapatkan apa yang didapatkan oleh Pakel saat ini. Masalah apa sih? Kon bangsat. Karena semakin kesal dengan Pakel dan Juragan Darso, Jadak pun mencoba mempengaruhi bapak-bapak pengurus kambing untuk melakukan pemberontakan dan protes dengan menjelaskan tentang keuntungan besar yang didapatkan oleh Juragan Darso. Sementara si bapak harus bekerja setiap hari untuk ngurus kambing. Hal tersebut direspon berbeda oleh si bapak dengan mengatakan hal itu sangatlah wajar karena Juragan Darso yang punya modal. Tidak ada yang janggal dalam hal ini karena semuanya sudah disepakati di awal dan si bapak menerima hal itu dengan baik. Karena tidak berhasil dan lagi-lagi tidak berhasil mempengaruhi bapak si pengurus kambing ini, Jadak pun langsung mengumpulkan semua orang dan menyampaikan pendapatnya tentang Darso yang tidak adil dalam pembagian keuntungan. Yang inti daripada keinginan Jadak adalah supaya semua warga melakukan protes kepada Juragan Darso dan tidak terus-menerus berada dalam kondisi aman seperti ini sementara. Sementara Juragan Darso bisa ongkang-angking kaki sambil menikmati keuntungan yang didapatkan dari hasil keringat seluruh warga kampung Tiram. Singkat cerita, malam pun tiba. Jadak heran dengan istrinya yang tiba-tiba menangis sambil membereskan baju-bajunya saat ditanya kenapa sang istri malah balik bertanya, "Apakah benar Anda selingkuh?" kata sang istri. Mendengar hal itu, Jadak langsung pergi ke rumah Turah dan menghajarnya, mengira jika Turahlah orang yang telah membocorkan hal tersebut kepada istrinya. Tetapi kemudian dia teringat dengan Pakel yang sempat menyinggung tentang hubungannya dengan istri Juragan Darso, sehingga setelah membuat Turah terluka, Jadak pun langsung pergi ke rumah Pakel untuk membereskan masalah tersebut. Beberapa jam kemudian, Turah melihat Jadak sudah pulang sehabis menemui Pakel. Jadak nampaknya habis terlibat perkelahian dengan Pakel yang hal itu dibuktikan dengan luka memar di wajahnya. Dan tiba-tiba, ya, ada seorang yang menghampiri rumah Turah dan melemparinya. Entah siapa itu, tapi besok paginya Jadak dengan beraninya marah-marah tepat di hadapan Juragan Darso yang selama ini memberikan pekerjaan, juga menyinggung perihal Juragan Darso yang pilih kasih dengan memberikan Pakel rumah, gaji besar, dan semua privilege yang seharusnya hal itu dia dapatkan, bukannya si Pakel yang baru kerja 3 tahun untuknya. Akibat perbuatan satu orang yaitu Jadak, Juragan Darso pun akhirnya marah dan menyuruh Agung untuk jangan lagi memberikan beras atau air bersih untuk warga kampung Tirang. Di mana perbuatan Jadak tersebut pun disayangkan sekali oleh istrinya yang menganggap jika perbuatan Jadak bisa berdampak buruk untuk semua warga, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Hal tersebut pun mendapat respon yang sama dari Turah yang kesal dengan tindakan Jadak karena hanya egois memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Pendapat sah-sah saja asalkan jangan sampai membuat impact yang buruk bagi orang lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Turah terlihat sudah mau tidur bersama Kanti, yang pada saat bersamaan Jadak justru masih bobolotot. Bobolotot apa yang pada saat bersamaan Jadak justru masih melotot sambil memeriksa kertas-kertas nomor togel, berharap bisa jackpot paus dan menang besar dari permainan tersebut. Tak lama dia mendengar suara orang mengetuk pintu di luar, di mana saat Jadak memeriksa ternyata tidak ada siapa-siapa kecuali beberapa tikus yang digantung di depan rumahnya yang entah siapa pelakunya. Keesokan harinya, Turah meminta izin kepada Kanti untuk menyeberang ke kota untuk mencari Jadak yang katanya dari semalam tak kunjung pulang. Yang ketika hari sudah mulai malam, Turah dan Kanti pun langsung menemui istri Jadak untuk menyampaikan berita buruk bahwasanya Jadak saat ini sedang berada di penjara dan untuk sementara waktu dia akan tetap berada di sana sampai kondisi kembali tenang. Setelah acara ribut-ributnya kemarin, istri Jadak dan anaknya pun memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan kampung ini daripada harus bertahan dengan cara yang tidak pernah berubah dan hanya membuat masalah tanpa bisa memberikan nafkah. Alhasil keesokan harinya ketika Jadak baru keluar dari penjara, dia pun menemukan rumahnya sudah terkunci dengan anak istri yang sudah tidak ada. Lantas dia pun kembali menemui Turah, curhat mengenai keinginan dia yang sebenarnya yaitu hanya ingin menegakkan apa yang sudah menjadi haknya dan seluruh warga kampung. Tapi memang caranya salah dan justru hanya membuat seluruh warga kampung Tirang sekarang tidak bisa mendapatkan air bersih seperti yang biasa mereka dapatkan selama ini. Sore menjelang malam muncul angin kencang disertai suara geluduk, bertanda akan turun hujan yang besar. Yang benar saja air hujan pun turun yang langsung ditadah oleh semua warga karena sekarang tidak ada pasokan air bersih dari Juragan Darso. Sementara itu, Turah sedang menyalakan genset sesuai jadwal
Di mana saat dia selesai melakukannya dan akan pulang kembali ke rumah, Turah melihat Jadak sedang digotong keluar oleh dua orang pria yang tidak terlalu kelihatan jelas wajahnya. Kemudian muncullah seorang dari belakang Turah yang langsung mengalungkan celurit di lehernya. Lantas dia pun mengatakan agar Turah pulang saja dan jangan pernah berani menceritakan apa yang dilihatnya barusan. Ingin terus hidup dalam kemiskinan dan ketidaktenangan ditambah ancaman yang diterimanya barusan membuat Turah memilih untuk pergi dari kampung Tirang dan memulai hidup yang baru di luar sana. Keesokan paginya, Jadak ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi gantung diri di pohon di depan rumahnya. Yang hal itu akan dianggap sebagai kasus bunuh diri yang padahal kita tahu bahwa Jadak telah dibunuh oleh 3 pelaku misterius yang masih belum diketahui siapa pembenguknya. Ya, turut berduka cita buat Jadak. Dan cerita pun tamat. Ending yang cukup membingungkan. Sebenarnya banyak teori dari beberapa sumber yang mengatakan jika film ini adalah sebuah gambaran politik di Indonesia yang mengatakan jika pelaku yang telah membunuh Jadak di akhir film adalah orang suruhan Sepakel yang masih dendam terhadap perseteruannya malam itu. Banyak yang menganalogikan dan mengartikan film ini secara berlebihan mengaitkan alur ceritanya dengan sistem pemerintahan dan kehidupan berpolitik yang rumit, sehingga membuat film ini terasa berat dan complicated untuk ditonton orang biasa. Memang sih agak membingungkan. Padahal merupakan film yang alurnya sederhana sebenarnya, menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, kecuali bagi Anda yang tinggal di kota dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin. Itulah yang tidak akan pernah mengerti sulitnya listrik, air bersih, kalau malam harus pakai damar, pakai lilin lah segala macam. Sejenis lampu itu loh yang menggunakan sumbu dan minyak tanah. Saya pribadi pernah sih mengalaminya dulu waktu kecil. Jadi untuk endingnya Jadak bunuh diri atau dibunuh atau ini dibunuh oleh anak buahnya Pakel atau dibunuh oleh warga kampung Tirangnya sendiri yang karena kesal tidak pernah mendapatkan air bersih, listrik dan sebagainya karena ulah Jadak, ini bisa saja terjadi. Ya, tergantung kalian mendeskripsinya seperti apa. Lumayan bingung sebenarnya, tapi inilah film Turah. Thanks for watching.